Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai strategi dan keefektifan propaganda internasional. Adapun definisi propaganda sendiri, propaganda adalah suatu bentuk komunikasi yang disengaja dan direncanakan untuk mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Biasanya digunakan dalam konteks politik dan militer. Propaganda sendiri dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang suatu isu politik atau militer, atau untuk meningkatkan dukungan terhadap suatu tujuan atau ideologi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis propaganda yang akan dibacakan oleh Devia Septiahandini. Adapun jenis-jenis propaganda yaitu propaganda politik digunakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang suatu isu politik. Yang kedua ada propaganda militer digunakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang suatu konflik atau perang. Yang ketiga ada propaganda budaya digunakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang suatu budaya atau nilai-nilai. Selanjutnya mengenai strategi propaganda internasional yang akan dibacakan oleh Iva Adila. Kemudian ada strategi propaganda internasional. Yang pertama, penggunaan media sosial. Propaganda dapat disebarkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedua, penggunaan media massa. Propaganda dapat disebarkan melalui radio, televisi, dan koran. Yang ketiga, penggunaan influencer. Propaganda dapat disebarkan melalui orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, seperti selebriti atau tokoh-tokoh politik. Yang keempat, diplomasi publik. Menggunakan saluran diplomatik untuk mempengaruhi persepsi publik internasional, melibatkan pernyataan publik, kunjungan resmi, dan kampanye diplomatik. Selanjutnya mengenai keefektifan propaganda internasional yang akan dibacakan oleh Cita Syahira Salsabila. Keefektifan propaganda dalam komunikasi internasional dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan propaganda adalah kepercayaan publik terhadap sumber informasi yang disampaikan. Jika publik percaya bahwa sumber informasi tersebut dapat dipercaya dan objektif, maka propaganda tersebut dapat lebih efektif dalam mempengaruhi opini publik. Namun, jika publik meragukan kebenaran atau motivasi di balik propaganda, maka propaganda tersebut mungkin tidak akan efektif. Selanjutnya mengenai faktor penyebab propaganda internasional yang akan dibacakan oleh Bima Utomo. Faktor penyebab propaganda internasional. Yang pertama, politik dan kekuasaan. Propaganda sering digunakan oleh negara-negara atau kelompok tertentu untuk memperkuat kekuasaan politik mereka atau mencapai tujuan politik tertentu. Tujuan politik dan ekonomi. Propaganda internasional juga dapat muncul sebagai bagian dari strategi politik dan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, konflik dan pertikaian. Propaganda sering muncul dalam konteks konflik dan pertikaian internasional. Media dan teknologi. Perkembangan media dan teknologi komunikasi telah memainkan peran penting dalam penyebaran propaganda internasional. Dan selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan propaganda internasional sendiri akan dijelaskan oleh Putri Dwi Tania. Baiklah, kelebihan dan kekurangan propaganda internasional. Kelebihan dan kekurangan. Satu, propaganda internasional memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi opini dan sikap masyarakat di berbagai negara. Melalui media massa, pesan propaganda dapat disebarkan secara massal dan dapat mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap suatu isu tertentu. Dua, propaganda internasional dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung kepentingan politik atau keamanan suatu negara. Dengan mengatur narasi dan menyebarkan pesan yang sesuai, negara dapat memperoleh dukungan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap negara lain. Kekurangan propaganda internasional. Satu, propaganda internasional seringkali menggunakan manipulasi informasi untuk mencapai tujuannya.
Pesan propaganda dapat menyajikan fakta yang tidak akurat sehingga masyarakat dapat diarahkan untuk mempercayai suatu yang sebenarnya tidak benar. 2. Propaganda internasional dapat memicu atau memperburuk konflik antar negara. 3. Propaganda internasional dapat menciptakan ketidakseimbangan informasi. Hal ini dapat menghambat pemahaman yang objektif dan menyulitkan proses pengambilan keputusan yang tepat. Dan selanjutnya, konsekuensi propaganda internasional yang akan dijelaskan oleh Muhammad Badil. Konsekuensi propaganda internasional. Nah, yang pertama ada penggunaan propaganda dapat mempengaruhi pendapat masyarakat secara negatif, seperti meningkatkan kebencian dan diskriminasi. Penggunaan propaganda dapat mempengaruhi pendapat masyarakat secara positif, seperti meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap suatu tujuan atau ideologi. Dan yang terakhir ada contoh propaganda internasional. Contoh propaganda internasional sendiri sebenarnya sudah banyak terjadi propaganda internasional yang terjadi. Yang pertama, propaganda ISIS. ISIS menggunakan media sosial untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang agama dan politik yang sudah terjadi. Yang kedua, propaganda Cina. Cina menggunakan propaganda untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya. Dan yang terakhir, propaganda Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan propaganda untuk mempengaruhi pendapat masyarakat tentang kebijakan-kebijakan politik dan militer yang ada. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.